Apa kabar anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dalam materi pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan membahas mengenai musik, tepatnya atau khususnya musik tradisional. Tentu saja akan mengasihkan, tapi sebelum kita belajar tentang musik tradisional, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum materi eh, yang akan kita sampaikan berupa daring atau online. Mari kita sama-sama berdoa sejenak. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Baik, eh, untuk pelajaran seni budaya atau musik tradisional, kita ada seni budaya seperti di kali ini seperti biasa, ada seni rupa, ada seni musik, ada seni teater, dan ada seni tari. Kali ini kita akan lebih membahas ke musik, tepatnya musik tradisional. Anak-anakku sekalian mungkin pada saat di SMP sebelumnya pernah membahas tentang materi musik, khususnya musik tradisional. Ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan apa itu musik tradisional, pengertiannya? Silakan, boleh komen-komen di grup Google Classroom. Silakan, apa pengertian musik tradisional yang kalian ketahui? Ya, silakan, boleh komen di bawah. Ya, sambil menunggu silakan kalian berpendapat atau menyampaikan opini atau apa itu musik tradisional, sambil Bapak mungkin sedikit menjelaskan. Sebelum kita belajar ke arah musik tradisional, tentu saja eh, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa-apa yang akan kita pelajari. Yang pertama, kompetensi dasar. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang musik tradisional. Kompetensi dasarnya adalah memahami jenis dan fungsi alat musik tradisional. Nah, jadi alat musik tradisi itu ada jenis-jenisnya, ada fungsinya. Itu macam-macam, itu akan kali ini kita akan sangat mengasihkan. Jadi belajar seni musik tradisional kita akan asik selain kalian memahami tentang uh, apa itu musik tradisional, kita juga kalian akan nanti ujungnya nanti di saat terakhirnya kalian juga akan praktek bermain musik juga. Jadi kita akan sama-sama main musik, tapi sebelumnya harus tahu dulu ilmunya atau pengetahuannya tentang apakah itu musik tradisional ya. Kemudian kompetensi dasar untuk prakteknya nanti kita akan memainkan alat musik tradisional ya. Kita akan belajar dulu terlebih dahulu teknik-teknik dasarnya, nanti akan Bapak ajarkan bagaimana sih cara memainkan alat musik tradisional. Tentu saja yang dasar-dasar dulu, yang mudah, tidak langsung ke yang sulit ya. Ya, setelah itu baru setelah kita tahu apa yang akan kita pelajari, terus apa tujuannya, untuk apa kita belajar tentang musik tradisional, kalian juga harus tahu apakah tujuan untuk musik tradisional ini kita belajar untuk apa gitu. Jadi tujuannya yang pertama kita akan mengidentifikasi ragam alat musik pertunjukan tradisional, baik itu secara langsung maupun nanti mungkin Bapak akan menyampaikan secara online atau secara visual atau video atau menampilkan slide foto, kemudian kalian akan mengidentifikasi. Nah, ini musik ini untuk apa? Musik ini untuk apa? Fungsinya untuk apa dan lain sebagainya, namanya apa, itu nanti akan kalian identifikasi atau dikelompokkan ya berdasarkan ke masing-masing jenisnya. Kemudian yang kedua akan mengidentifikasi musiknya, fungsinya, fungsi musik. Nah, fungsi musik itu dengan fungsi alat musik berbeda. Kalau fungsi alat musik, misalnya suling, itu hanya sebagai latar suasana misalkan. Kemudian ada yang namanya dambus. Dambus itu fungsinya mungkin untuk pengiring tari. Nah, itu fungsi alat musik. Nah, beda dengan fungsi musik. Nah, fungsi musik itu lebih kepada apa sih? Fungsinya misalnya musik yang diciptakan atau dimainkan fungsinya sebagai sarana ritual atau keagamaan ya. Itu ada, biasanya ada di masyarakat daerah Bali. Bali itu punya gamelan yang dimainkan, alat itu dimainkan berdasarkan tujuannya untuk tujuan religi atau keagamaan. Kemudian ada juga misalkan di gereja,
Misalkan ada kawan-kawan kalian yang di gereja, paduan suara yang menyanyikan lagu bertujuan sebagai sarana ibadah itu juga eh, melalui musik, misalkan lagu musik yang sifatnya lagu tradisional berdasarkan daerah masing-masing ya. Kemudian misalnya ada alat musik yang dimainkan sebagai sarana hiburan. Nah, hanya untuk senang-senang, hanya untuk menghibur kita di kala kita sedang letih atau capek misalkan, yang sering kalian tonton atau ada pertunjukan di mana-mana. Nah, itu namanya fungsi musik sebagai sarana hiburan. Kemudian ada juga sebagai sarana komunikasi dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas ke selanjutnya ya. Kemudian tujuan berikutnya ada, kalian nanti akan membuat laporan atau menuliskan hasil dari pengamatan. Misalkan Bapak menayangkan video atau slide foto, kemudian kalian akan membuat laporan. Kalian akan menulis di situ apa yang kalian lihat, kalian amati seperti apa, kemudian kalian akan catat atau kerjakan di buku atau portofolio atau di kertas selembar yang nantinya akan dikumpulkan. Jadi pembelajaran kita ini selain daring atau online, kita juga nanti akan offline atau ketemu langsung ya. Mungkin Bapak akan menugaskan pada saat kapan kalian harus berkumpul untuk atau harus datang ke sekolah untuk tatap muka. Ya, nanti akan seperti itu. Kemudian tujuan berikutnya setelah menulis, kalian juga akan menyajikan, mempresentasikan, bisa berupa nanti video, hasilnya seperti ya ditayangkan dalam video, atau misalkan Bapak minta datang langsung ke sekolah, harus nanti akan kalian akan menyajikan secara langsung gitu ya. Kemudian setelah itu tujuannya untuk apa kita belajar musik tradisional? Tentu saja tidak cuma belajar ilmu atau pengetahuannya, tapi harus bisa memainkannya. Kalian nanti akan memainkan musik tradisional, misalkan dambus. Nih ada dambus Bangka. Ya, selain kalian harus tahu tentang apa itu musik dambus, kalian juga harus bisa memainkan nantinya. Ya, nanti akan Bapak ajarkan, eh, baik memainkan secara sendiri maupun memainkan bersama-sama dengan teman-teman ya. Ya, kira-kira itu adalah tujuan untuk pembelajaran. Sekarang Bapak akan tanya, barangkali Bapak akan cek kembali ke kolom komentar, ada yang sudah menjawab atau belum, apa itu pengertian musik tradisional ya. Ya, ya pendapatnya mungkin ada beda-beda ya, masing-masing anak sepertinya memiliki pendapat atau opini masing-masing. Nah, sekarang kita simpulkan sama-sama, musik tradisional adalah musik yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat secara turun-temurun. Jadi musik tersebut biasanya dipertahankan berdasarkan fungsinya ya, yang tadi Bapak sampaikan. Jadi ada yang misalkan sebagai sarana ritual keagamaan, ada musik yang memang dimainkan untuk hiburan semata, ada juga musik yang dimainkan sebagai sarana komunikasi, yaitu berdasarkan fungsinya itu. Jadi musik tradisional, Bapak ulang, musik tradisional adalah musik yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat secara turun-temurun. Dari dulu sejak nenek moyang atau sampai saat ini, musik itu masih berlangsung ya. Hanya mungkin karena seiring perkembangan zaman, mungkin tentunya ada perubahan-perubahan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti itu ya. Itu pengertian musik tradisional. Kemudian secara umum musik diklasifikasikan atau dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada vokal, yang kedua ada instrumen. Ya sama, baik musik modern maupun tradisional itu sama. Jadi musik ada dua macam. Yang pertama vokal, yang kedua instrumen. Apa itu vokal dan apa itu instrumen? Mari kita bahas. Yang pertama Bapak sedikit menjelaskan mengenai vokal. Vokal adalah apa? Ada yang masih ingat? Ya, vokal adalah sumber bunyi yang dihasilkan dari alat ucap atau mulut manusia yang diungkapkan ke dalam bentuk nyanyian. Itu pengertian vokal. Contohnya apa? Contohnya paduan suara, ada nyanyi solo, ada nyanyi duet, ada trio, ada akapela, ada beatbox dan lain-lain. Itu dari alat ucap manusia langsung, itu disebut
vokal ya. Jadi harus diingat pengertian vokal adalah, Bapak ulang lagi, vokal adalah sumber bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia atau mulut manusia yang diungkapkan dalam bentuk nyanyian. Ya, contohnya tadi sudah Bapak sebutkan ya, ada paduan suara, vokal grup, akapela, solo vokal dan lain sebagainya. Itu pengertian vokal. Dan yang kedua, instrumen. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, banyak akan kita bahas. Instrumen adalah, ada yang masih ingat? Kalau vokal tadi sudah tahu, yang sekarang instrumen. Kalau vokal dari mulut. Nah, kalau instrumen dari apa suaranya? Instrumen adalah, atau instrumen merupakan sumber bunyi yang dihasilkan dari alat musik. Nah, itu instrumen. Contohnya apa? Gitar, piano, drum, ada suling, ada biola, dan lain-lain. Masih banyak sekali alat musik. Nah, itu yang modern. Yang tradisional kalian juga harus tahu. Apalagi daerah kita sendiri, daerah Bangka Belitung, kalian harus bisa menyebutkan. Jangan sampai tidak tahu apa itu musik punya Bangka Belitung, malah kita nggak tahu. Jangan sampai. Jadi, misalnya instrumen Bangka Belitung apa? Ada dambus, ada biola, suling, gendang, gong, tawa-tawa, ya. Itu nanti pada saat praktek akan kita pelajari sama-sama ya. Itu instrumen. Kemudian instrumen dibedakan, digolongkan menjadi beberapa jenis. Nanti akan kita pelajari semuanya. Bapak akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, jenis instrumen yang pertama adalah membranofon. Nah, membranofon. Apa itu membran? Apa sih membran itu? Membran itu kulit, selaput ya, jadi kayak plastik. Nah, itu membran. Biasanya dipakai untuk alat musik sebagai sumber bunyinya. Jadi pengertiannya apa kira-kira? Membranofon itu? Ya, ada yang bisa menyebutkan? Ya, membranofon adalah sumber bunyi yang dihasilkan dari membran atau kulit atau plastik atau mika dan lain sebagainya sebagai sumber bunyinya. Nah, biasanya teknik memainkannya seperti apa? Dengan cara di membranofon, dengan cara dipukul. Iya, baik menggunakan tangan langsung atau menggunakan stick khusus. Kayak kayu, ada yang dililit biar bunyinya halus. Nah, itu namanya stick untuk memainkannya ya. Jadi bisa menggunakan tangan langsung, bisa menggunakan stick. Nah, itu cara memainkannya alat musik membranofon. Contohnya apa? Silakan sebutkan, pasti tahu dong. Ya, contohnya yang tergolong dalam jenis membranofon ini ada drum, kemudian ada gendang, ada rebana, ada djembe dan lain sebagainya. Nanti akan pada materi selanjutnya nanti akan mungkin Bapak akan tugaskan kalian untuk bisa mengelompokkan. Nah, ini masuknya ke dalam jenis apa? Ini masuknya ke dalam jenis apa? Kalian harus bisa mengidentifikasi atau mengelompokkan ya. Kemudian yang pertama tadi membranofon, yang kedua beralih ke kordofon. Tulisannya cordofone. Nah, tulisannya seperti itu. Kordofon adalah sumber bunyi yang dihasilkan dari tali, dawai, atau senar. Oke. Bapak ulang lagi, kordofon adalah sumber bunyi yang dihasilkan dari tali dawai atau senar. Biasanya berupa bisa kawat, bisa juga senar pancing atau nilon, benang. Nah, zaman dahulu bisa menggunakan, pada saat orang-orang dahulu belum ada yang modern seperti ini, menggunakan kulit atau serat-serat atau pohon tertentu untuk dijadikan sebagai dawai ya, untuk senar. Jadi kordofon adalah sumber bunyi yang dihasilkan dari tali dawai atau senar. Nah, biasanya teknik memainkannya seperti apa? Dengan cara dipetik atau digesek. Contohnya apa? Pasti bisa menyebutkan yang tergolong dalam alat musik atau instrumen kordofon, antara lain adalah contohnya gitar, kemudian ini yang Bapak pegang nih dambus ya. Dambus ini ada senarnya. Nah, ini dambus, gitar, biola digesekkan. Kemudian ukulele, kemudian ada di daerah NTT itu apa yang biasanya sering dimainkan itu? Ingat? Tahu namanya? Sasando ya, dan lain sebagainya. Masing-masing daerah di Indonesia ini pasti punya alat musik
berdasarkan jenis-jenisnya. Nanti kita akan klasifikasikan, kita akan kelompokkan ke dalam keluarga masing-masing. Bukan keluarga kalian, maksudnya keluarga jenis ini. Kalau gendang masuknya ke keluarga apa? Membranopon. Kalau gitar masuknya ke keluarga apa? Kordopon dan lain sebagainya. Ya, tadi membranopon sudah, kemudian kordopon sudah. Sekarang kita beralih, yang selanjutnya adalah aeropon. Aeropon, air, ya. Apa air tuh? Udara, ya. Jadi aeropon adalah sumber bunyi yang dihasilkan dari getaran udara. Bapak ulang lagi biar jelas. Aeropon adalah sumber bunyi yang dihasilkan dari getaran udara. Apa itu yang misalkan alat musik menggunakan unsur udara itu apa? Biasanya pakai yang ditiup pastinya kan? Apa contohnya? Contohnya suling, trompet, harmonika, pianika, dan lain sebagainya. Jadi biasanya cara memainkannya dengan cara ditiup. Ya, tapi tidak semata-mata hanya dengan cara ditiup. Ada yang menggunakan unsur udara juga atau getaran udara tapi tidak ditiup. Apa? Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Contohnya ada, kalau kalian pernah lihat atau pernah dengar, namanya akordeon. Nah, akordeon itu alat musik yang dipakai di daerah Melayu, yang bentuknya biasanya dipompa. Yang dipompa ini asal muasalnya adalah berasal dari Eropa. Ya, itu kemudian datang ke Indonesia, kemudian dijadikan namanya akulturasi, perpaduan budaya, yang kemudian alat tersebut digunakan untuk di daerah Melayu sebagai pengiring alat musik tradisional kita, ya. Daerah khususnya yang daerah-daerah Melayu itu menggunakan akordeon, ya. Nah, akordeon itu cara menggunakannya bukan ditiup tapi dipompa, ya. Nanti akan Bapak jelaskan atau Bapak pertunjukkan, praktekkan langsung seperti apa sih cara memainkannya, ya. Itu untuk akordeon. Jadi tergolong ke aeropon, tidak ditiup tapi dipompa. Ya, itu tergolong jenis aeropon. Selanjutnya berikutnya adalah jenis instrumen ideopon. Nah, jenis musik instrumen ideopon ini apa? Ideopon adalah sumber bunyi yang dihasilkan dari apa? Dari alat musik itu sendiri. Maksudnya apa? Di situ dibunyikan, disitulah sumber bunyinya. Ya, contohnya mungkin Bapak biar lebih jelas. Contohnya misalkan silofon. Silofon itu yang biasa dipakai di marching band, ting tong itu namanya silofon. Nah, kalau kalian pukul di situ, sumber bunyinya ada di situ. Kemudian contoh lainnya gong. Gong juga sama, di situ dibunyikan gong gitu, kemudian kalian dengarkan sumber bunyinya ada di sekitar situ. Resonansinya ada di situ. Kemudian ada angklung, tahu angklung ya? Angklung juga. Nah, angklung ini SMK 4 ini sekolah kita terkenal loh angklung ya. Sudah pentas di mana-mana, pembukaan acara gebiar seni, gebiar SMK dan lain sebagainya kita sering mengisi. Makanya untuk angklung ini nanti akan kita pelajari sama-sama, kita praktekkan. Tentunya kalau secara online atau daring akan sulit. Mungkin nanti seandainya kita doakan sama-sama, semoga masa pandemi ini cepat selesai, kemudian kita akan bisa belajar langsung tatap muka dan bisa main sama-sama, sepertinya lebih asik ya. Ya, itu ideopon. Ideopon Bapak ulang sekali lagi. Ideopon adalah sumber bunyi yang dihasilkan dari alat musik itu sendiri. Contohnya gong, marimba, silofon, tawa-tawa kalau di daerah Bangka yang dari kayu dipukul-pukul itu namanya tawa-tawa, ya, dan lain-lain ya. Cukup jelas ya. Kemudian masih ada satu lagi sumber bunyi, satu lagi jenis instrumen, ada tadi sudah Bapak pengantar, sudah membranopon, aeropon, ideopon, kordopon, dan yang terakhir adalah elektropon. Elektropon itu apa? Elektro ya, elektronik. Jadi apa kira-kira pengertiannya? Elektropon adalah sumber bunyi yang dihasilkan dari perangkat atau alat-alat elektronik. Misalkan apa? Jadi maksudnya kalau biasanya tuh bergantung pada aliran listrik.
Jadi kalau nggak listrik mati atau padam, alat itu tidak bisa bunyi atau tidak bisa nyala. Contohnya apa? Contohnya keyboard. Tahu ya keyboard ya? Keyboard, organ, bukan piano. Kalau piano itu akustik. Piano itu akustik, dibunyikan tanpa listrik juga bisa. Karena akustik. Nah, kalau elektrik atau elektronik itu dia tanpa menggunakan arus listrik tidak bisa dimainkan, tidak bakal bunyi. Contohnya, kecuali pakai baterai ya, itu menggunakan arus listrik. Contohnya organ, keyboard, gitar elektrik, bass elektrik. Jangan cuma gitar, salah. Jadi harus ada elektriknya, gitar elektrik, bass elektrik, dan lain sebagainya. Ya, itu untuk elektrofon. Semuanya sudah Bapak jelaskan, kemudian akan Bapak tayangkan gambar-gambarnya seperti apa instrumen-instrumen itu. Nanti kalian akan bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Oh, alat musik ini masuk ke keluarga mana, alat musik ini masuk ke keluarga mana, dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita juga akan tentunya selain mengklasifikasi atau kita cari tahu informasi data-data tentang alat musik daerah tradisional di seluruh wilayah Nusantara ya, tapi khususnya kita akan perdalam kepada alat musik instrumen dari daerah kita sendiri, yaitu Bangka Belitung, yang kita kenal dengan nama dambus. Nanti akan kita kupas lebih dalam tentunya untuk dambus, tapi itu nanti untuk materi selanjutnya ya. Jadi uh, pengantar materi kita hari ini cukup sekian untuk yang Bapak sampaikan. Tidak banyak, tapi Bapak berharap itu langsung melekat, kita save, kemudian nanti suatu saat Bapak sebutkan, kalian harus bisa menjelaskan, atau Bapak kasih pertanyaan, kalian harus bisa menjelaskan. Oke, kemudian selanjutnya Bapak kasih tugas. Tugasnya mengidentifikasi jenis alat-alat musik yang ada di daerah ya, di wilayah Nusantara. Jadi Indonesia ini sangat kaya. Semua wilayah Nusantara, daerah pelosok-pelosok itu punya ciri khas tertentu, punya masing-masing punya alat musik khas daerah masing-masing. Nah, itu nanti akan kita kelompokkan atau akan kita identifikasi ya. Nah, yang pertama mengidentifikasi jenis instrumen membranofon. Yang kedua mengidentifikasi jenis instrumen aerofon. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi jenis-jenis instrumen kordofon sampai ke elektrofon. Semuanya akan diidentifikasi. Nah, seperti apa? Biar lebih mudah mungkin bisa berupa tabel. Kalian akan membuat tabel. Bapak akan kasih contoh sedikit ya. Kira-kira seperti apa tabelnya? Tapi boleh kalian kembangkan sendiri ya. Nanti boleh tabelnya boleh sama atau boleh kalian bikin tabel sendiri. Ya, ini hanya sebagai contoh. Identifikasi instrumen tradisional. Nanti kalian akan sebutkan nama daerahnya, misalkan dari mana. Nama instrumennya apa? Jenis, termasuk jenis instrumen apa atau keluarga instrumen apa? Kemudian bagaimana cara teknik memainkannya? Ya, nanti akan kalian data satu-satu, kalian akan cari informasi. Tentu saja sekarang sudah mudah ya aksesnya. Jadi kalian bisa cari informasi menggunakan internet atau boleh menggunakan buku-buku yang relevan. Tapi kalau memang mau mudah cepat ya kayaknya lebih efektif dengan menggunakan internet ya. Ya, Bapak kasih contoh satu. Misalkan nama daerahnya apa? Papua misalkan. Ya, tulis Papua. Nama instrumennya apa yang ada di Papua? Ada tifa. Tulis tifa. Ada juga tambura. Tambura itu yang sejenis kerang ditiup ya. Tapi kita ini contoh dulu Papua, nama daerahnya, nama instrumennya tifa, kemudian termasuk jenis instrumen apa tifa itu. Ya, jenis instrumen membranofon karena menggunakan lapisan kulit ular biasanya atau kulit biawak yang dipakai ya, yang digunakan itu. Kemudian teknik memainkannya dengan cara dipukul. Nah, kalian akan identifikasi terus ke bawah. Cari sebanyak-banyaknya. Makin banyak makin bagus. Nanti Bapak akan nilai, Bapak akan siapa yang datanya paling banyak atau informasinya paling lengkap gitu ya. Nanti akan Bapak kelihatan siapa-siapa yang mengerjakan, langsung mengerjakan, bisa dari sekarang silahkan mulai diidentifikasi. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini tugas untuk
kalian kerjakan di buku atau di kertas lembar berupa kuis atau soal yang nantinya akan dikumpulkan. Ya, pertanyaannya nomor 1, kalian menjelaskan perbedaan vokal dengan instrumen. Apa perbedaan vokal dengan instrumen berdasarkan sumber bunyinya? Tadi sudah Bapak jelaskan dan berikan contoh-contohnya. Tentu masih ingat ya. Ya. Kemudian yang kedua, sebutkan macam-macam jenis instrumen musik berdasarkan sumber bunyinya. Kemudian menyertakan contoh-contohnya. Masih ingat tadi ada membranofon, aerofon, dan lain sebagainya ya. Dan 3 saja cukup. Dan yang nomor 3, sebutkan macam-macam nama alat musik atau instrumen dari daerah Bangka Belitung, daerah kalian sendiri. Kemudian kelompokkan ke dalam jenis serta bagaimana teknik memainkannya. Jadi kamu sebutkan misalkan dambus, termasuk jenis instrumen apa? Dikelompokkan. Kordofon karena memiliki dawai. Kemudian teknik memainkannya apa? Dipetik. Nah, kalian sebutkan satu-satu tuh yang musik sering kalian saksikan atau lihat di daerah Bangka itu ada apa aja, yang terutama yang punya kita ya, punya daerah Bangka Belitung. Silahkan diidentifikasi, sebutkan nama alat musiknya, kemudian sebutkan jenis tergolong jenis instrumen apa, kemudian teknik memainkannya bagaimana. Itu kalian akan jelaskan, nanti akan hasilnya setelah dikerjakan selesai, hasilnya harus diselesaikan, kemudian diserahkan ke Bapak. Nah, saya rasa itu saja pembelajaran kita kali ini untuk mengenai musik tradisional. Sekarang Bapak minta silahkan kalian ketik di komentar, masing-masing anak silahkan bebas berpendapat. Kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini mengenai musik tradisional apa menurut kalian? Silahkan diketik di komentar. Bapak mau kalian punya pendapat atau bisa menyimpulkan masing-masing. Masing-masing anak pasti beda-beda tuh kesimpulannya. Silahkan. Apapun tidak ada yang salah, yang penting apa yang sudah Bapak jelaskan kalian masih ingat dan kalian bisa menyimpulkan. Apa sih kesimpulan materi kita hari ini? Baik, itu saja kesimpulan dari Bapak. Rasa syukur pada Tuhan bahwa kita masih diberikan indera pendengaran yang baik. Kemudian untuk mendengar bunyi yang merdu dan indah, kita memiliki kekayaan tersendiri di seluruh daerah Nusantara memiliki alat musik yang berbagai ragam, alat musik tradisional tentunya, dan kita masih diberi karunia oleh Tuhan untuk bisa mendengar alat musik, bunyi-bunyi alat musik yang indah-indah. Kemudian untuk dapat menyanyi atau bermain musik yang baik, kita harus memperhatikan unsur-unsur pendukungnya ya. Artinya selain bisa main musik, nanti kalian juga harus tahu bagaimana tekniknya yang benar, cara memainkannya seperti apa. Itu kesimpulannya kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Kita akan belajar nanti yang akan datang, kita akan mempelajari tentang bermain alat musik tradisional Bangka Belitung, yaitu dambus. Pasti mengasihkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.